Jadi kalau saya ngeliat kayak Ramadan kan, Ramadan atau itu liburannya saya. Jadi sebenarnya aku bilang ibadah terbaik itu karena kita merasa sunyi, karena kita bisa ngobrol langsung. Entah kenapa ngobrol di tempat ramai, di tengah keramaian saya nggak kenal itu lebih, di saya pribadi, kok kayaknya lebih enak. Kalau saya misalnya sendirian di kamar, enggak Kan semua. setiap orang beda-beda. Ada yang bisa sendiri, ada yang suka kafe. Setiap orang beda-beda, beda-beda cara. Jadi saya kalau misalnya beribadah di tempat ramai yang saya nggak kenal, itu masih malah bisa kosong. Bukan saya, kok kan kosong. Saya fokus ngobrolnya lebih seperti masa sendiri, karena itu di tengah kamar. Mirip-mirip metodologinya tempat tembangan, sembunyi di antara keramaian. Tapi nggak salah juga kan? Kan di Al-Baqarah 156 itu kan tertulis tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kami adalah milik Allah, kepadanya lah kita akan kembali. Seperti penjelasan abang yang lalu itu kan, beberapa kali yang menjelaskan bahwa lantas mau kemana lagi kita? Jelas di situ disebutkan bahwa sebenarnya kami adalah milik Allah, kepadanya kami akan kembali. Kepadanya kami akan kembali, berarti memang selesai. Tapi kan dia menjelaskan bahwa itu tidak selalu berkaitan dengan waktu kematian. Apa saja peristiwa yang kemudian terjadi kepada kita tidak sesuai harapan kita, maka kita bisa meningkat dari itu. Banyak paham dari soal mati, banyak paham. Ini yang kemarin abang tegaskan waktu pertemuan itu kan, ada yang masih bertanya bagaimana yang 40 hari masih ada di sekitar kita, dan bagaimana dia masih sering mendatangi orang-orang masuk di tubuh orang lain dan menyampaikan pesan-pesan dan sebagainya. Dan bagaimana mereka harus melakukan ritual untuk membagikan pakaian dan sebagainya, supaya dia tenang dan sebagainya. Jadi pertanyaan itu, yang nggak tenang ini yang mati itu yang hidup. Yang gentayangan ini yang mati. Ya, yang merasa tuh gentayangan, merasa tuh nggak tenang, dia nggak tenang di awal itu. Yang merasa ini yang mati kan hidup. Hanya hidup dong yang wah dia nggak tenang hidup. Di kamar mimpi bla. Dia buat sendiri. Akhirnya dia membuat cara bagaimana dia bisa menenangkan dirinya. Wah dengan cara ini. Wah, nah banyak pengalaman seperti itu. Kalimat ini sering diucapkan kalimat. Apalagi kalau ada mendengar berita kematian dan sebagainya, yang spontan terucap di mulut itu. Orang baca dengan apa saya itu orang mati, kita semuanya kembali pada Allah. Ya itu ada tahapan ya.
bukan domain kita, bukan wilayah kita. Bicarakan setelah kita punya hak untuk bicara di dalam kehidupan. Jangan kita bayangkan selama ini, walaupun itu keterangannya ada, tapi kita nggak akan bisa mikir keterangan. Jangan kan mikir mati, mikir besok aja kita nggak tahu. Penegasan abang tadi itu kalimat yang pendek, tapi betul-betul bisa membuka pemahaman bahwa siapa yang gelisah sebenarnya, siapa yang ditinggalkan. ya, yang mati atau yang hidup, yang mati kita nggak tahu lagi. Jadi kan yang memprediksi orang ini nggak tenang atau segala macam kan yang itu. Apalagi tergambar loh, mimpi loh, lewat lintasan, masuk kan, dia juga yang buat. Alangkah jahatnya kita keluarga kita bilang tayangan masuk ke jahat sekali gitu. Kalau orang tua kita kalau dia pendosa, kita nggak boleh bilang dia dosa. Kita nggak tahu walaupun dia pendosa. Di mata manusia kelihatan dia pendosa, tapi ukuran Allah di mana kita kan nggak tahu. Kalau sampai kasih gambaran dengan kau memberikan air di seekor anjing di surga, begitu mudah yang surga. Masuk kemarin yang itu tentang doa kepada orang yang meninggal, kepada orang tua, sebagainya, doakan supaya dia bahagia, menjadi ampun dosanya. Ya kan berarti kita yang was. Kalau orang tua kita punya dosa, ya memang manusia pasti punya dosa, cuman yang tahu dosa siapa? Kalau kita tahu dia lagi nggak enak, kalau tempatnya nggak nyaman di sana, kita nggak tahu. Kenapa kita kadang-kadang sendiri? Bentuk cinta yang membawa was-was, cinta yang membawa ketakutan. Dia cinta orang tuanya udah almarhum, dia cinta itu jadi was-was, aneh. Kenapa dia cinta? Kenapa nggak dilakukan bahasa cinta? Kan unik ini manusia ini. Setelah kita doakan anak, gitu, anak jauh kita doakan dia, supaya dia sehat, dia senang, dia selamat. Setelah kita doa yang senang siapa sih? Kita doa. Kenapa kita doa? Karena kita was-was. Melepaskan. Dan tidak salah, berdoa itu nggak salah. Apa namanya? Isinya itu nanti jadi berubah. Ya, kalau ini forum yang tadi saya cerita, minggu lalu saya Medan, kan saya niat saat itu kan berziarah, apa kan? Jadi saya kan merasa sedikit kosong pada saat saya berziarah. Itu seperti kehilangan rasa rindu ya. Karena saya ingat, apakah saya kehilangan rindu karena saya sudah melepaskan kembali? Saya kehilangan rindu karena saya mengetahui bahwa posisi mereka pasti baik. Saya kehilangan rindu itu. Saya merasa nggak ada jarak. Ini saya lagi dari tadi tuh diam. Sama,